jadi. Jadi nak duduk kawan itu biar saja. Jangan dulu. Ya. Pelajari saja. Ini cari kami tu nak. Kalau semesternya jangan sampai aku nak merusak alam, merusak tanah berkurang, mengganti sementara tak kurang, tidak terjadi. Ini kami dari SMPN 1 Semetarap dalam rangka proyek profil pelajar Pancasila, yaitu kewirausahaan. Jadi tujuan dari kedatangan kami adalah kami belajar berwirausaha. Ini menjadi bekal nantinya bagi anak-anak kita dalam hal kehidupan mereka nantinya, karena memang untuk bisa bertahan hidup kita perlu berwirausaha. Di samping mungkin anak-anak kita punya cita-cita lainnya, namun wirausaha adalah salah satu upaya bagaimana bisa menghidupi, meningkatkan perekonomian dan dapat mereka bertahan hidup. Jadi mungkin ada pertanyaan. Sementara kalau mengunjungi pesawat namun di rumahku sampai jalan di Teluk. Jadi awak bisa bantu, bisa mungkin apa pertanyaan yang diberikan. Baik, yang pertama nih kira-kira bah caranya mengembangkan usaha ya sehingga bisa sukses gitu, bah sejarah untuk bisa mengembangkan usaha bisa sukses sehingga anak-anak awak bisa nanti belajar dari pengalaman yang dilakukan. Kalau awak ingin berwirausaha, yang pertama awak punya skill atau keahlian awak apa ya? Yang pertama tuh dia keahlian awak, yang kedua ada lokasi usaha, tempat usaha, yang ketiganya awak punya modal untuk usaha. Kira-kira untuk anak-anak yang baru belajar berusaha, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Karena mereka kan nanti mungkin akan dewasa nanti, tentu mereka juga membutuhkan istilahnya berwirausaha untuk bertahan hidup. Kira-kira apa yang perlu dibutuhkan untuk anak-anak awak? Model awak dulu awak kali dulu tak paham ayam petelur dulu kan uji coba 1000 dulu kan 1000 ekor ayam petelur. Kalau sekarang 1000 ayam petelur tuh modalnya sekitar 200 juta. Untuk pertama tuh harus tahu baru punya lokasi yang pertama siap itu dari mawak dapat bibit siap itu pengolahan pakannya, yang keduanya mendistribusikan atau mempromosikan produksinya gitu, pemasarannya gitu. Siap itu semuanya harus serangkai gitu jalannya Pak. Oke, baik, dari sini kita bisa belajar bahwa sesuatu yang memang kita tidak tahu sama sekali pun kalau kita mau mencoba, insya Allah kita bisa, dengan syarat kita mencoba dan belajar untuk berwirausaha. Dan ya mungkin yang bisa. Sehari-hari itu kalau kita menikmati ayam itu Pak, dari pengalaman sehari awal bisa menjadi itu Pak. Soalnya dari awal kan banyak orang bergabung sama awak yang menjadi ayam betul. Dari awal nggak tahu mana ayam, tahu kan awak aja cari ayam, kok ayamnya bibitnya model itu, cara pengolahannya model itu, pakan yang konsumsinya itu, berapa takarannya. Awak aja sama-sama kan adalah anak-anak tapi bisa berhasil ya? Insya Allah berhasil. Asal banyak yang baru belajar yang sama awak berhasilnya gitu. Cuman ya itulah modal utamanya, modal dan kemauan. Baik, dari sini kita bisa mengetahui bahwa untuk berwirausaha kita perlu modal, kemauan dan terus belajar. Karena memang banyak di antara para pengusaha yang
awalnya tidak tahu sama sekali tentang usahanya, tapi berkat belajar dan kemauan akhirnya bisa menjadi pengusaha yang sukses. Oke, kira-kira tantangan untuk dalam berwirausaha apa nih tantangannya gitu? Yang pertamanya tantangannya kalau kita berusaha sih pasti ada mengalami pasal surut, maka Pasang surat ya. ada laba ada ruginya. Kalau ruginya kita siap untuk menanggulangi kerugian kita. Yang keduanya kita punya dana cadang untuk menanggulangi kerugian gitu. Tidak seterusnya usahaku untung atau ada masa sulitnya gitu. Baik, dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya tidak selalu berwirausaha itu untung ya, tapi kebanyakan yang pengusaha itu untung terus ya. Jadi kalaupun ada yang kemarin gagal dalam proyeknya, jangan patah semangat karena memang tidak selalu orang yang berwirausaha itu untung, karena ada masa-masanya kita juga surut dan kita tetap harus semangat. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari siswa yang ingin bertanya? Oke, silakan yang ingin bertanya. Ada yang bertanya? Oke, silakan. Ada? Ya, silakan. Ya. Ya. Tanya sama ibu. Oke, silakan. Awak nanya Bu. Kalau di kandang ibu lah, produksinya tergantung banyak ayam. Kalau produksi ayam ibu sekarang sekitar populasi lah dulu lah, populasi peternakan kita namanya kan Rizky berapa ya? Ya. Populasi ayamnya semua sekitar 60.000 ekor kan? 60.000 ekor. Yang produksi sekarang sekitar 40.000 ekor. Dan 40.000 ekor tuh maksimalnya produksinya sekitar 95%. 95% alhamdulillah. Itu produksinya tuh tiap hari panen telur atau ada sekali 2 hari? Produksinya kita produksi setiap hari. Setiap pagi kita kasih makan. Di atas tuh kita udah panen tuh, udah ngambil telur. Bisa ditengok kalau sekarang jam ayam bertelur semua. Mulai bertelur. Itu hasil terakhirnya sekitar jam 4. Jadi 95% itu tiap hari? Tiap hari, tapi nggak semua produksi 95%. Iya dijual Bu. Kalau peternakan ayam ini nggak ada yang rugi, maksudnya nggak ada yang rugi. Mulai dari kita beli bule, namanya kalau kita beli anak ayam itu namanya DOC kan, DOC namanya tuh. Kalau DOC ini 75 hari sudah menjadi bule ya kan. Kalau bule berarti dia udah masuk ke kandang baterai, masuk ke kandang kan. Jadi kalau umurnya udah 16 minggu itu dia sudah mulai titik telur, namanya mau belajar telur. Nah, umur 20 minggu dia udah produksi 50%. Kalau udah umur 24 minggu. Sekarang nggak semua gitu, kira-kira apa tips untuk memasarkan gitu nih? Kalau untuk pemasaran telur setiap hari kita punya koleksi atau pelanggan. Setiap hari produksi kita ini kalau udah ada yang belinya setiap hari gitu. Jemput ke kandang. Udah ada pelanggan. Kalau kita kan punya jaringan yang hari ini ke sana, yang hari ini bisa di Instagram bisa dipromokan. Oke, baik, luar biasa sekali wawancara kita pada hari ini, di mana yang pertama sekali dari hasil wawancara bahwa untuk berwirausaha itu yang penting sekali ada kemauan. Setelah adanya kemauan, kita harus belajar. Dan yang kedua, kita harus optimis bahwa tidak selalu wirausaha kita itu untung, ya. Dan jangan patah semangat ketika wirausaha kita tidak untung. Dan untuk memasarkan, kita harus berupaya, terutama sekali di zaman saat sekarang ini kita menggunakan HP, melalui Facebook dan melalui WA. Mungkin itu tips yang bisa kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak. Bapak tinggal. Yang pertama sekali untuk wirausaha ada skill, ada modal, ada tempat usaha. Oke. Skill itu kira-kira apa tuh yang perlu dipelajari agar bisa memiliki skill tuh nih? Harus banyak belajar. Harus banyak belajar. Dan di YouTube aja kita bisa belajar bagaimana cara beternak ayam. Tahu dan saya tanyakan. Baik. Baru langsung kita terjun ke lapangannya. Oke. Modal tuh apakah harus kalau bagi anak-anak nih mungkin modalnya masih nol, kira-kira bagaimana bisa mendapatkan modal gitu?
Kalau sekarang kalau dapatkan modal tuh susah nak Pak ya. Soalnya modalnya bisa menabung. Bisa menabung ya. Kan? Dari modal yang dikasih orang tua bisa juga. Atau join mungkin Bisa join bisa. juga. Join ya. Bisa juga. Artinya kalau punya lahan, join Punya lahan, ini. kita yang kasih bibit, Oke. kita yang kasih makan. Nanti Yang penting ada keinginan dulu ya. Keinginan dan terus belajar ya. Oke. Malah. Mungkin itu yang bisa kita ambil pelajaran hari ini. Apakah ada pertanyaan? Ada yang pertanyaan? Kita langsung menuju kandang ayam. Iya? Oke, baik. Terima kasih banyak nih. Saya perwakilan Perwakilan aja Lara. Iya. Jalan aja lah ke ibu kayak Barat. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa. Sekarang menuju kandang untuk melihat bagaimana peternakan wirausaha di bidang ayam petelur. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi peserta didik kita dan sebagai pembelajaran melalui praktek langsung ke lapangan. Kita menuju kandang ayam. Ada berapa ekor nih? 17.000 nih? 13.000 ya. Berarti 13.000 sekitar 90% telurnya nih ya. Iya. Berarti lebih dari 10.000 mungkin per hari nih. Iya. Oke. Baik. Silakan lihat-lihat nak, lihat-lihat saja, lihat-lihat di sini aja. Oke, masya Allah. Masya Allah. Baru masuk Pak tadi. Masya Allah. Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah. Kita dalam rangka project ya, wirausaha dalam bidang peternakan ayam petelur. Baik. Oke. Terima kasih banyak ya. Ya nih. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jadi ada amal jariah nih, ilmu yang bermanfaat. Nah, soleh. Mudah-mudahan gue jadi ilmu yang Ada bermanfaat. motivasi dia Itu. berusaha. Berkunjung melihat bagaimana pengolahan kerupuk ubi, di mana kerupuk ubi ini merupakan makanan khas yang dibuat di daerah Sungai Tarap ya, dan kita mengajak anak-anak bagaimana melihat proses produksi dan hal-hal yang mungkin dikembangkan dari kegiatan pembuatan kerupuk ubi ini. Terima kasih, alhamdulillah kita saat ini sudah di rumah penduduk warga Nagari Sungai Tarap, di mana kerupuk ini merupakan makanan khas dari daerah Sungai Tarap, kerupuk ubi, dan itu menjadi identitas dari Nagari Sungai Tarap, khususnya Mandoiliang ini, di mana ini produksi kerupuk ubi ya. Di samping itu juga di Dua Gadang, Ladang Koto, dan lain sebagainya. Jadi dari sini kita akan belajar bagaimana proses pembentukan kerupuk ubi. Jadi bagaimana prosesnya awalnya? Ini Kubah, dibasuh, direbus, panasin, atau digiling ada dinding. Jadi dari hasil wawancara ternyata ubi itu merupakan ubi batang yang setelah dikubah kulitnya, direbus, setelah direbus digiling ke mesin dan lalu dicetak ya. Iya. Dengan bumbu-bumbunya tentunya ya. Iya. Nah, setelah itu dikeringkan, berapa hari keringnya? Sabunnya, kalau panen hari sejam korea. Sejam. Enggak sampai sejam ya. Setelah itu bisa diproduksi, digoreng, sehingga itulah menjadi kerupuk yang selama ini kita makan gitu ya.
Kira-kira kalau tips untuk kerupuk ada yang kadang lunak, ada yang kare, kadang batu bedanya tadi, ada yang Itu ada yang toba, ada pipi. oke, tergantung tebalnya ya. Tergantung Oke. toba aja pipinya. Baik, terima kasih banyak atas wawancaranya nih. Iya. Mungkin anak-anak nanti diajak untuk bagaimana mengembangkan kerupuk ubi. Kalau selamoko kan sanjay itu kan berplastik gini ya. Ini lado dikembangkan orang ini menjadi citato. Jadi anak-anak diajak untuk memikirkan bagaimana mengembangkan. Terima kasih Pak. Elah, ini.